Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang munafik menipu Allah, sebaliknya Allah akan menipu mereka. Ciri-ciri orang munafik sholat ada 3. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri sholat, yaitu malas. Berdirinya malas. Yura'unan nasa, riya, pamer, ingin dipuji. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidak ingat kepada Allah kecuali sedikit alias lalai atau melamun. Sebaliknya salatnya orang mukmin itu ada di dalam surat Al-A'raf ayat 205. Semoga dipahamkan Allah dan kita nanti memetakan diri. Selama ini salat kita mukmin apa munafik. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Sebutlah nama Tuhanmu di dalam jiwa. Jadi salatnya orang yang beriman itu sungguh-sungguh dari jiwa. Tadarruan, rendah hati. Wa khifatan, ada takut kepada Allah. Wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Tidak terlalu keras alias tidak keras atau teriak, baik perkataan minal qawli bil ghuduwi wal asal, pagi dan petang. Walat akum minal ghafilin, dan sholatnya itu tidak ngelamun. Bawahnya maksudnya mukmin versus munafik. Ini ciri-ciri orang mukmin sholat, sungguh-sungguh rendah hati, takut kepada Allah, tidak keras atau teriak, tidak melamun. Sedangkan orang munafik berdirinya malas, riya, lalai atau melamun. Kalau kita selalu mempertahankan dan ingin selalu sholatnya orang mukmin, maka kita harus jihadun nafsi. Wala dzikrullahi akbar, sholat itu merupakan zikir yang paling berat, zikir yang paling akbar. Illa alal khosiin, kecuali yang sudah dikhusyukkan. Menuju ini riyadhah dan jatuh bangun. Kalau ini kita sudah alumni dan sampai sekarang, coba ketika capek, insya Allah sholatnya sekedar menggugurkan kewajiban. Coba ngantuk diimami Al-Kausar, itu rasanya Al-Baqarah. Kita perangi sholat melamun kemana-mana. Yang kemarin dikatakan orang sholat tapi seperti binatang. Ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Balhum adol, bahkan lebih hina. Ulaika humul ghafilun, karena mereka itu lalai. Sholat lalai, melamun, itu tidak boleh. Ya, seperti binatang.
ulaika kal an'am balhum amwal. Mereka itu seperti binatang, bahkan lebih hina. Ulaika umul ghafilun, mereka itu lalai. Ya, nyambung enggak dengan surat An-Nisa tadi, salatnya orang munafik. Selama ini salat kita, salatnya orang munafik. Kita berdoa mohon bimbingan Allah supaya dibimbing salatnya qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang bisa khusyuk itu orang mukmin. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Caranya tadi lesan membaca, hati memaknai, hati hadir, rendah hati, takut. Begini aja, orang yang sholat asal-asalan itu merasa diawasi Allah? Tidak. Orang yang gerakan asal-asalan ada perasaan takut? Kalau bisa takut ya, seperti diawasi mandor atau atasannya, ada takutnya. Tahu paskibra? Paskibra itu karena dilihat oleh 1000 mata, itu bisa jadi kaki sama tangannya geraknya sama. Ya, sampai saking tegangnya itu sampai ada apa itu? Ada sepatunya yang apa itu? Copot kok. Saking tegangnya ada yang benderanya itu kebalik. Saking tegangnya. Begitulah orang sholat merasa diawasi Allah. Nah kemarin saya membaca buku Tajul Arus. Maunya itu cari kitab Al-Hikam, gak ketemu, baru tadi siang ketemu. Ada keterangan seperti ini. Al-ghaflatu janabatul batin. Orang yang zikirnya lalai, sholatnya lalai, itu diumpamakan junub batin. Jenengan tahu junub? Junub itu hadas besar. Ya, siapa yang junub? Misalnya menstruasi, mimpi basah, suami istri. Di sini ada keterangan, semoga bermanfaat, yang ditulis oleh Syekh Ibnu Athaillah. Lidzahir janabatun tamna'uka min dukhuli baitiha wa tilawati kitabihi. Rasakan. Orang yang junub zahir, orang yang punya hadas besar, fikihnya menurut Imam Syafi'i tidak boleh masuk masjid dan tidak boleh menyentuh Al-Quran atau membaca Al-Quran kalau punya hadas besar. Walil batin janabatun tamna'uka min dukhuli hadratihi wa fahmi kalamihi wa yal ghaflah. Begitu pula junub batin. Junub batin itu yang dimaksud itu batinnya itu lalai melamun. Ini masih melamun loh ya. Belum ngantuk, belum tidur, teman-teman itu. Tanya Mas Rin, saya itu sering mengistilahkan bahwa batin kita itu najis mughalladhah. Coba Bu Anis. Najis mughalladhah itu berarti harus dicuci berapa kali? Dan satu kalinya dicampur. Yes. Dan Pak Toto juga pernah menyampaikan, Gusmi juga ya. Sama kan? Padahal ulama tidak ketemu fisiknya, tapi ilmunya itu ketemu. Adapun junub batin mulai hidup. Ketika junub batin kamu dilarang dan tidak akan bisa menghadap kepada Allah.
min dukhuli hadratihi. Hati itu kalau lalai melamun kemana-mana pasti tidak bisa menghadap. Ini wajah tuh tidak bisa menghadap. Dan tidak akan bisa memahami kalam Allah. Jiwanya belakrak kemana-mana, pikiran kemana-mana, pasti tidak bisa menghadap. Dan tidak akan bisa paham sir-sir Quran dan tidak akan paham sir-sir hadis doa yang dibaca. Kira-kira ya apa ya? Karena kita sudah pengalaman sholatnya orang munafik dan sedikit pengalaman sholatnya orang mukmin. Mintalah kepada Allah ajari kami sholatnya orang mukmin. Kalau kepingin sholatnya orang mukmin, kita harus memerangi ghaflah. Ghaflah ini yang menjadikan kal an'am, seperti binatang. Ya, seperti binatang. Kal an'am, ghafilun. Di sini dikatakan al-ghaflatu janabatul batin. Lalai, melamun, pikiran kemana-mana, itu sama dengan junubnya batin. Minta kepada Allah, a'inni ala zikrika. Minta kepada Allah, Allahumma ftah masami'a qalbi li dzikrik warzuqni ta'atak wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik. Alhamdulillah kita dituntun kitabnya ulama-ulama besar yang betul-betul saya membaca ini seakan-akan menemukan mutiara dan saya merasa bahagia, didukung. Saya nggak tahu, jenengan merasa bahagia, tersinggung, apa senang? Berkali-kali saya katakan, kalau jenengan itu tidak mencari kunci, saya temukan kunci, saya tunjukkan kepada jenengan, responnya datar. Ya. Tapi kalau mencari kunci, seminggu nggak ketemu, setahun nggak ketemu, saya temukan. Rasa syukurnya ada nggak? Jadilah pencari ilmu. Jangan hanya mendengarkan ilmu. Dan jadilah sebagai pengamal ilmu dan pengedar ilmu. Jangan hanya pemakai saja. Bisa dipahami ini? Bisa? Semoga ini hidayah dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita itu tidak mengatakan ketika sholatnya itu lalai manusiawi. Sholat lalai itu sudah syaitoni, sholat lalai itu junub batin, zikir lalai itu junub batin. Dan nanti panjenengan bisa merasakan ketika hati itu bisa hadir menghadap kepada Allah dan rahasia firman Allah itu tersingkap, maka tidak akan bisa menyudahi sholat. Kenapa tidak akan bisa menyudahi sholat? Ibaratnya seperti kekasih dengan kekasih sudah berjumpa, omongan mengalir dari jiwa, menembus ruang dan waktu habis tidak terasa, nyambung terus itu. Dan suasana ini suasana yang luar biasa. Mari kita perangi lamunan-lamunan kita. Tadi kami membaca surat Al-Ma'un. Kenapa orang membaca surat Al-Ma'un itu tidak ada takutnya sama sekali? Jawabannya karena tidak tahu isinya. Bisa dibuka Mas Zidin? Atau panjenengan bisa dibuka surat Al-Ma'un? Semoga kita terbebas daripada surat Al-Ma'un.
Mari kita lihat surat Al-Ma'un dengan rendah hati, halaman 603. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tahu siapa-siapa orang yang mendustakan agama? Allah ingin menceritakan kepada kita, ini loh orang-orang yang mendustakan agama. Mereka mengatakan sudah beragama, tapi mereka pada hakikatnya belum. Pertama, fadzalikal ladzi yadu'ul yatim, orang yang menghardik anak yatim. Insya Allah besok tanggal 16 September kita akan melakukan santunan anak yatim supaya terbebas dari pendusta agama. Dua, wala yakhuddu ala ta'amil miskin, orang yang tidak mau memberi makan kepada orang miskin. Kita bersama Bu Tuti ada Jumat berkah, berbagi kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Yang ketiga, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, maka kecelakaan bagi orang yang sholatnya lalai. Ada yang mengartikan di sini lalai di luar sholat, ada yang mengartikan lalai di dalam sholat. Lalai di luar sholat itu artinya sudah waktunya sholat tapi ditunda-tunda. Sedangkan lalai di dalam sholat, badannya sholat tapi jiwanya tidak ikut sholat. Yang keempat, alladzina hum yura'un, mereka orang yang riya. Nyambung ke Anisa tadi. Kemudian yang kelima, wa yamna'unal ma'un, mereka yang tidak mau memberi terhadap sesuatu yang bermanfaat. Tolong amati surat Al-Ma'un, antara sholat yang lalai dengan anak yatim tidak bisa dipisahkan. Dengan berbagi tidak bisa dipisahkan. Dengan riya tidak bisa dipisahkan. Dengan bakhil tidak bisa dipisahkan. Jadi tidak ada orang yang khusyuk kemudian bakhil. Orang yang khusyuk pasti lawan katanya surat Al-Ma'un, suka berbagi. Fasholli lirabbika wanhar, berbagi kepada yatim, du'afa, berbagi kepada saudara-saudaranya. Dengan berbagi, merahmati, sambungan Allah semakin tambah. Tolong dirasakan. Tadi pagi Pondok Al-Khusu menyantuni anak yatim. Kami menyampaikan amanah daripada donatur. Habis berbagi silakan sholat. Sambungannya itu beda. Tadi pagi saya memberikan pelatihan sholat khusyuk kepada siswa-siswa. Langsung dibalas tunai. Ada hamba Allah yang menghubungi saya, Ustadz, saya diangkat jabatannya yang sebelumnya jabatan ini orangnya mati Ustadz. Ya, terus saya disuruh apa? Tolong ruangannya diruqyah Ustadz. Ya Allah, begitu kehendak Allah itu. Langsung pintu langit itu terbuka. Dan di dalam hadis di sini juga disebutkan, masih ingat kalau ketemu alhamdulillah masjidin, Allah bertanya, Rasul bertanya, apakah hatimu tidak ingin lembut? Apakah hajatmu tidak ingin terkabul? Langsung dijawab, santuni anak yatim dengan mengusap kepala dan memberi makan.
insya Allah hati kita akan menjadi hati yang lembut. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Ya Allah, sallallahu wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Tolong perhatikan, apakah kita tidak tertampar? Allah menjelaskan, ini loh cirinya orang munafik sholat. Dijelaskan lagi, kamu tahu enggak siapa pendusta agama? Pendusta agama itu sholat tapi tidak sholat, dzikir tapi tidak dzikir. Ya, beragama tapi tidak beragama, zikir tapi tidak zikir, sholat tapi tidak sholat, hatinya, ruhnya. Semoga beragama kita itu beragama secara rohani. Jangan sampai nanti agama Islam kita itu tertolak. Jangan sampai sholat kita tertolak, jangan sampai zikir kita tertolak. Baik, rumongsola, saya belum bisa zikir kalau tidak Engkau bimbing ya Allah. Rumongsola, saya tidak akan bisa sholat selama-lamanya kalau Engkau tidak membimbing ya Allah. Rumongsola bahwa saya ini beragama tapi dusta. Dusta. Masih ingat dengan istilah Musailama al-Kadzab? Masih ingat dengan hadis tanda orang munafik itu 3? Idza hadasa kadzaba, ketika berbicara itu bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji mengingkari. Wa idza tumina khana, ketika dipercaya mengkhianati. Ada yang menarik dari hadis itu, yang disebut bohong hatinya itu tidak sama. Saya ulangi ya, antara lesan dengan hatinya tidak sama. Lesannya membaca doa, lesannya membaca Al-Quran, hatinya tidak menyertai. Lesannya I love you, lesannya la ilaha illallah, tapi hatinya kosong. Dusta enggak kira-kira? Tadi surat Al-A'raf, wadhkur rabbaka fi nafsika, sebutlah nama Tuhanmu di dalam jiwamu. Di dalam jiwa. Banyak orang yang lali pada jiwanya, fokus kepada lesan. Cinta itu dari hati ke lesan, apa lesan ke hati? Aku cinta kamu, I love you, kan hati dulu. Maksudnya, ya apa maksudnya? Hatinya cinta dulu, baru ke lesan. Tapi kalau lesan baru ke hati, baru belajar cinta. Zikir dari jiwa diungkapkan di lesan. Subhanallah, subhanallah. Kalau belajar, subhanallah, ayo silakan masukkan, ayo silakan masukkan. Berarti belum masuk. Dan itu tidak salah, berusaha memasukkan. Wadhkur rabbaka fi nafsika. Kalau hati zikir, kalau lisan zikir, hati tidak zikir, kadzab.
idza hadasa kadzaba. Lihat, idza hadasa, lesannya ngomong, lesannya zikir, hatinya tidak, kadzaba. Sering apa sering? Gak ngaku. Sering apa sering? Sering. Harus diriyadhoi dan ditirakati. Subhanallah, subhanallah, Allahu Akbar. Ya. Ingat, sholat kita itu seperti pusaka, dalil-dalil Quran dan hadis itu seperti pusaka, harus digosok supaya tajam dan masuk kepada dimensi-dimensi. Kita akui bahwa sholat kita itu masih sholatnya orang munafik. Ekspresinya malas dan maaf, sekedar menggugurkan kewajiban. Bekerja minimalis, minta pahala maksimalis. Dari Gusti Allah, wis gaya pahala dewe. Harus ditingkatkan. Harus ditingkatkan. Dan mohon kepada Allah, bimbing kami sholat yang betul-betul sholat. Nanti akan ketemu dengan ulama-ulama yang sudah duluan dibimbing sholat. Dan nanti akan ketemu keterangan-keterangan dari ulama. Sesuai dengan kebutuhan kita. Saya dijelaskan, Ustadz gak paham-paham. Iya, karena gak butuh. Coba jenengan saya jelaskan manasik. Pasti masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, karena jenengan nggak mau berangkat, nggak akan berangkat ke tanah suci. Ngerti maksudnya? Silakan panjenengan itu belajar kitab Arba'un Nawawi sekarang, walaupun dulu di pondok sudah dikaji. Dalilnya sama, tapi rasa pemahamannya beda. Kalau dulu di pesantren hanya sekedar menggugurkan kewajiban karena itu merupakan kurikulum dari pondok. Sedangkan ketika belajar dewasa karena butuh. Sesuatu yang butuh itu biasanya lebih diperhatikan. Mas Rudi mau menikah, coba ada keterangan walimatul arus, melek. Barang keterangan kematian, waduh Ustaz, jadi ilmu itu akan lebih manfaat kalau kita itu merasa butuh. Merasa butuh. Sekarang saya tanya, jenengan merasa butuh enggak menyempurnakan sholat? Enggak kompak ya. Butuh enggak kira-kira? Datang kepada Allah hanya ketika butuh, apa setiap saat? Kalau ketemu dicari Masudin, orang yang sholatnya khusyuk, doanya biasanya ada rasanya dan mudah dikabulkan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Tolong pikiran dan jiwanya jangan merasa sudah tahu. Kita barusan menghadap kepada Allah akan mendapatkan sir-sir baru. Ada yang ngelamun dan ngantuk? Iya. Ya Allah, lindungi dari ilmu yang tidak manfaat, lindungi dari hati yang tidak khusyuk, lindungi dari nafsu yang tidak kenyang, tidak pernah cukup, kurang terus. Nyambung kepada keterangan kemarin, orang kalau dikehendaki jelek maka apa yang dilihat selalu kurang-kurang. Lindungi dari doa yang tidak terkabulkan. Doa ini minta 4 perlindungan, intinya di khusyuk. Orang itu kalau hatinya khusyuk, jiwanya tenang, logis.
Orang itu kalau sholatnya khusyuk, doanya mudah terkabul. Atau orang yang hatinya khusyuk, doanya itu ada rasanya, sir-sirnya. Doanya itu ada rasa. Ya. Dan orang yang khusyuk, ilmunya itu bermanfaat. Ilmu itu kalau bermanfaat, didengarkan ada rasa dan majlebnya. Bisa jadi tadi sudah mendengar ilmu dari Ustadz Sifulan, tapi majlebnya itu beda. Dan ilmu yang bermanfaat itu ilmu hidup. Ketika ilmu itu dipraktekkan akan menarik ilmu-ilmu baru. Ya, ketika sebuah dalil itu diamalkan akan ketemu dalil-dalil baru. Kira-kira masih ingat pembelajaran pekan yang lalu? Pembelajaran pekan yang lalu kan khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ya, ini pembelajaran kemarin, hati yang terkunci. Ya. Orang yang hatinya terkunci tidak akan bisa sholat. Di sini diterangkan ada 100 orang buta berjalan. 100 orang buta berjalan. Ada yang satu punya mata satu bisa melihat. Maka 99 orang akan mengikuti orang satu yang punya mata satu bisa melihat. Ini kayaknya mata satu semua. Bu Anies mata satu atau mata dua? Kalau mata satu ya bajak laut. Aku mau coba Ustaz, ngantuk gak ketok. Ya Allah. Orang satu yang punya cahaya itu akan dicari. Paham maksudnya? Orang satu yang bisa melihat itu akan diikuti orang. Berbahagialah kalau kita ini punya cahaya, mata melihat, telinga mendengar, dan hati memahami dan merasakan. Ya Allah, jangan sampai sholat kita itu dalam keadaan seperti ini. Sampean sholat mau iku rasane apa? Embo. Yang dibaca Al-Quran tidak tahu, yang dibaca doa-doa itu padahal hadis Rasulullah tidak tahu. Itu kan berarti hatinya terkunci. Hatinya terkunci. Ya, Pak Nuri kan, kenapa hatinya terkunci? Ghafiluna, lalai. Dan kita tidak bisa mengendalikan jiwa yang lalai tanpa kekuatan Allah. Tanpa kekuatan Allah gak bisa kita. Wong otak itu kadang semakin konsentrasi, semakin sesuatu yang lupa jadi ingat kok. Tapi kalau sudah mendapatkan pertolongan Allah, itu pikiran gak kemana-mana. Silakan panjenengan janjian dengan kekasih. Selama kekasih itu belum datang, pasti pikiran kemana-mana. WA saya dibaca apa enggak? Apa dia marah? Apa dia ada acara lain? Apa pas datang kemudian kecelakaan? Pikiran kemana-mana. Tapi ketika kekasih itu hadir, logis. Jadi kita itu menunggu kehadiran kekasih Allah. Kalau Allahnya itu belum datang, pasti masih kemana-mana. Tapi kalau sudah hadir, yang kemana-mana menjadi di sini. Berarti betul kan? Innallaha ma'as sabirin. Hati itu kalau sudah dihadiri Allah, didatangi Allah, maka tidak akan bisa kemana-mana. Persis seperti kekasih, kalau sudah ketemu kekasih, pikirannya sudah gak kemana-mana.
dor, misalnya ada mercon. Itu saking kuatnya daya. Oh berarti jenengan gak kuat daya Gusti Allah. Kayak krungu ternyata. Ya Allah. Pepatah mengatakan ketika kekasih ketemu kan yang lainnya itu ngontrak. Ketika kekasih dengan kekasih itu ngobrol, walaupun suara itu terdengar suara luar itu tapi tidak bisa mengganggu suasana batin yang tarik menarik cintanya itu loh. Seperti itu. Sangat dipahami ya. Ya, sangat dipahami. Makanya untuk menghilangkan kemunafikan sholat kita, pertama gerakan sholat, bacaan sholat, amalia sholat itu tidak boleh sekedar menggugurkan kewajiban, bahkan dianjurkan semua gerak atas dasar cinta. Man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang mendatangi Allah dengan cinta, maka Allah akan mendatangi dengan cinta. Wa man karya liqa Allah, barang siapa yang mendatangi Allah dengan terpaksa, dengan benci, karyallahu liqa'ahu, Allah akan membencinya. Coba dalil hadis sudah seperti kayak begini ini. Masa kita tidak bisa merubah mindset dan pikiran kita, ya, pikiran kita. Tadi itu saya mendapatkan inspirasi baru yang tadi Mas Udin, mukmin versus munafik ini, itu jelas itu, jelas sekali dan kita ini sering masuk kemana kita ini? Sering masuk kemana? Mukminnya apa munafiknya? Orang seperti ini tidak akan bisa menghadap kepada Allah. Berdirinya malas, riya, lalai dan melamun, tidak akan bisa. Ya, badannya sholat, ingat loh, yang diingat apa aja ini? Ya Allah, Masya Allah, pahamkan ya Allah. Pahamkan, ini jelas ini. SOP dari Quran, betul ya? Kalau kita mengikuti SOP Allah dan Rasul, kira-kira selamat enggak? Selamat. Kalau kita meriadoi dan mentirakati, Allah kasihan enggak? Kasihan. Kalau kita berusaha melakukan, mengamalkan ini, insya Allah dibimbing nanti. Dan kita akan terhindar sholat ini. Kalau kita terhindar berarti kita alumni. Alumni sesama alumni. Aku yuk dhisik koyok ngono. Silakan Mas Pri yang termasuk jamaah lama. Panjenengan ketika sholat, lihat samping kita, geraknya kosong dan doanya kosong, itu terasa. Kita barusan berdiri itu loh, belum rukuk, dia sudah salam. Masya Allah. Petinju kelas berat, itu kalau melihat petinju kelas terbang, paham enggak? Paham, karena dulu saya lewati. Tapi ketika kelas terbang melihat kelas berat itu nggak akan paham. Ada di sini nanti. Orang yang bangun tahu siapa yang tidur. Ya. Sedangkan siapa yang tidur itu tidak tahu siapa yang bangun. Orang yang hatinya itu sadar di atas sadar, itu mampu melihat orang yang hatinya tidak sadar. Berarti ayat ini betul, wala taqrabus sholata wa antum sukara, janganlah engkau mendekati sholat dalam keadaan tidak sadar. Saya ambil dari kitab Ihya Ulumuddin, ayat ini bukan bicara mabuknya minum minuman keras.
Tapi ayat ini bicara berapa banyak orang membaca doa tapi tidak menyadari apa yang dibaca. Kadzab, dusta dia. Jangan sampai kita mendapatkan predikat kadzab sholat. Lesan kalau membaca, hati ikut. Lesan kalau berdoa, hati itu ikut. Supaya tidak dikatakan kadzab. Ya Allah, lindungi dari hati yang tidak khusyuk. Ini kalau diasah, sampai hari ini saya juga masih mengamalkan doa ini. Jangan merasa doa ini khatam. Ini dulu doa sudah dipanjatkan Rasulullah. Rasulullah dengan kita kalau berdoa dimensinya jauh. Ya, ilmu tidak manfaat nyata. Orang yang sholatnya khusyuk dan tidak khusyuk, banyak yang tidak khusyuk, dan kita termasuk yang banyak tidak khusyuk. Ngono gak uti blas. Jiwa yang tenang dengan jiwa yang selalu yang dilihat itu kemiskinan, banyak yang mana? Doa yang dikabulkan dengan doa yang tidak terkabulkan, banyak yang mana? Banyak yang tidak terkabulkan. Dan kita ini termasuk doa yang mana? Loh, kenapa kita enggak minta? Wong ini nyata pada diri kita. Tolong lihat Pak Toto, dulu kuliah S1. Di situ ada kata transkrip nilai ku. Ya Allah, ternyata aku ngisi kuliah mata kuliah wake, kono seeling belas. Yang manfaat itu berapa persen? Betul Bu Anis? Sekali-kali lihat transkrip nilai itu loh, biar paham itu. Yang manfaat ya yang diamalkan tiap hari itu. Betul nggak kira-kira itu? Antara manfaat dan yang tidak itu banyak yang tidak manfaat. Sampai hari ini antara yang khusyuk dengan yang tidak khusyuk, banyak yang tidak khusyuk. Antara yang tenang dengan gelisah, banyak yang gelisah. Doa yang tertolak dengan yang diijabah, banyak yang tertolak. Dan kita ini masuk yang mana kita ini? Kok tidak ada takutnya sama sekali? Ini kan lawan katanya doa air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ilman nafi'a. Ilmu yang manfaat itu indah. Ilmu yang manfaat itu hidup. Lihat saya, sesama ilmu yang bermanfaat itu nyambung gak kira-kira? Nyambung. Sering saya katakan buku, ilmu, keterangan iku ndeleki ati yang cocok. Saya ulangi, ilmu baik itu dalil Quran, hadis atau kata-kata hikmah dari para ulama, iku ndeleki hati yang cocok. Dan ketika cocok, hati ketemu hati, ya. Ruh ketemu ruh, ya. Kira-kira pencarian ketemu pencarian? Jangan dikira loh, ulama itu membuat kalimat itu bukan pencarian dulu. Kalau tidak pencarian terdetek. Kalau pencarian terdetek. Dengan itu enak mana sih ilmu pencarian sama ilmu diberi? Terus gak usah jawab. Dengan enak mana uang 1 juta dikasih dengan uang 1 juta bekerja dulu? Oh, dikasih. Sama-sama 1 jutanya, tapi kenikmatannya itu beda. Sama-sama ilmunya, satu itu pencarian, kemudian satu hanya dikasih. Rasa syukurnya itu beda. Ya Allah, ini yang saya cari. Ternyata dijelaskan sama ulama ini, ya Allah, alhamdulillah, ilmu itu hidup. Dan hidupnya ilmu ini insya Allah yang punya ilmu juga hidup.
Karena ilmu yang bermanfaat termasuk amal ibadah yang tidak bisa putus. Shadaqatin jariyah, ilmun yuntafa'u bih, waladun soleh yada'ulah. Ya Allah, pertemukan dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu menghidupkan ilmu yang mati lama. Ilmu yang bermanfaat itu membuka mata yang ngantuk. Kayaknya ini rodoknya Mas Didi. Ya Allah, anugerahkan ilmu yang tidak bermanfaat. Katakanlah ilmu kita itu yang bermanfaat 20%. 80% itu masih tidak bermanfaat itu. Jangan merasa sudah. Katakanlah hati kita Bu Anis 5% khusyuk. Ngono ojo sombong. Ada 95% yang belum khusyuk. Wong khusyuk 5 itu loh, adem panas kok. Khusyuk 5% itu loh, itu sering adem panas. Kena serang setan itu loh. Kok enggak minta itu loh, selalu minta ini. Ya, kemudian wa min nafsin la tasba, ya Allah saya itu kok sering gelisah terus. Wa min nafsin la tasba, ya Allah. Apalagi sekarang hidup hedonisme, ya. Hedonisme itu. Kalau tidak ikut-ikutan, tidak dikonco. Ada namanya wanita sosial. Ada lagi wanita panso. Saya lihat di media itu tas itu harganya 1 M. Masya Allah. Saya lihat itu enak-enak gitu. Ternyata enaknya di pamerno. Coba tidak ada yang tahu, nggak ada enaknya. Ternyata dipamerkan itu enak. Dan tadi masuk ria enggak? Kemarin acara khitanan yang masih ini ya, di Citra Garden. Ibu-ibu kalau gede di luar baju. Saya lihat itu pirang kilo itu. Itu seneng kalau ya Allah ki api ibu langsung mengkorok itu. Ya Allah, ya Allah. Kalau jenengan tidak percaya silakan pakai perhiasan di hutan sendirian. Ayo coba, gendengar kapan sampean? Perhiasan itu dipakai ketika kapan? Pesta. Dan ketika banyak orang. Pernah perhiasan dipakai di kamar? Enggak. Ya Allah, kita tidak tahu riya yang mana, pamer yang mana itu menjadi penghalang dengan Allah. Ya Allah, maafkan ya Allah. Enggak akan selamat kita ini. Enggak akan selamat dari riya karena zaman sekarang itu kebutuhan nih. Sampai ada guyonan rukun haji sekarang untuk mabrur ditambah 1, selfie. Ya Allah, ya Karim, Masya Allah, riya, ya Allah, jaga ya Allah, jaga. Dan riya di dalam hadis itu termasuk syirik kecil. Yang seharusnya lillahi ta'ala menjadi linnas ya Allah, wa min nafsin la tasfa, wa min nafsin la tasfa. Ini juga tersirat ya Allah, lindungi dari riya ya Allah. Wa min da'watin la yustajabu laha, lindungi daripada doa yang tidak ada rasanya, lindungi dari doa yang tidak terkabulkan. Ingat, doa-doa yang kita baca di dalam sholat itu kalau sirnya dibuka Allah, maka kita tidak akan bisa menyudahi. Tidak akan bisa menyudahi. Tanda kesambungan dengan Allah, muncul doa yang bukan dari pikiran, terus sampai nanti ada tandanya selesai. Tanda kekasih nyambung dengan kekasih, pembicaraan tidak bisa diselesaikan.
Gak usah kekasih dengan kekasih, teman dengan teman kalau pembicaraannya nyambung. Makanya jadi tolong dimaklumi, kalau saya ngaji gak bisa berhenti, berarti lawannya itu seimbang. Tapi kalau saya jam 9 kalau sudah wassalamualaikum, lawannya Ustadznya harus bijaksana ini sudah masuk alam gaib semua. Ya Allah, jadi seperti itu. Ya, seperti itu. Sekarang kita mendapatkan ilmu baru dari Syekh bahwa ketika lalai itu hati kita junub, hati kita berhadas. Kalau ini berulang-ulang berarti hati kita ini sudah najis mughalazah. Ya, sudah termasuk najis berat. Sedikit Mas Rin, kal kan untung gak kalep itu. Mereka seperti binatang ternak. Awalnya kan seperti binatang ternak. Kalau binatang ternak ditambah binatang ternak, binatang apa itu? Ya Allah, wong di sini ada embel-embel bahkan lebih hina. Lebih hina itu ya Allah. Kita minta kepada Allah, telinga kita dibuka, mata kita dibuka, hati kita dibuka. Kalau dibuka, masuk balil insanu ala nafsihi basira yang ditanyakan oleh Pak Toto. Maka kita akan punya basiro yang luar biasa, pendengaran yang luar biasa, pandangan mata yang luar biasa, pemahaman hati yang luar biasa. Nah, untuk menuju luar biasa itu ibaratnya seperti pisau, itu harus diasah itu. Diasah. Untuk memiliki pendengaran yang luar biasa, pendengaran kita juga harus diasah. Kemarin kita sampaikan tolong dibersihkan ketika mengusap telinga wudhu itu, bersihkan ya Allah. Berikan pendengaran yang luar biasa. Mata itu juga itu. Balil insanu ala nafsihi basirah. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri. Ada yang mengartikan seperti itu. Ada yang mengartikan bahwa di dalam jiwa kita itu punya basiro yang luar biasa, tapi basiro yang luar biasa itu masih ketutup. Ketutup apa? Ketutup kalabalrona ala qulubihim makanu yaksibun. Ketutup perbuatan-perbuatan maksiat, tertutup kelalaian yang berlapis-lapis. Ya Allah, berlapis, buka ya Allah, buka basirah kita ya Allah, buka itu, buka itu. Kalau dibuka sama Allah, insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Sekali lagi mari kita berdoa. Allahumma aftah masami'a qalbina li dzikrik warzuqna ta'atak wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik. Allahumma aftah masami'a qalbina li dzikrik warzuqna ta'atak wa ta'ata rasulik wa amalan bi kitabik. Ya Allah, panjenengan buka pendengaran hati kami untuk bisa zikir yang betul-betul zikir, connect, sir, merinding, bergetar, zikir seakan-akan melihatmu ya Allah. Anugerahkan taat kepadamu, taat kepada Rasulmu, amal ibadah sesuai dengan Al-Quran ya Allah. Wa amalan bi kitabik, wa amalan bi kitabik. Allahumma rizukna fahman nabiin wa khifdal mursalin
wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Masuk Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ilmu kami banyak yang belum manfaat, ya Allah, jadikan ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Wa min qalbin la yakhsha, hati kami masih banyak yang belum khusyuk. Wa min nafsin la tasfa, jiwa kami masih banyak yang belum tenang, ya Allah. Wa min da'watin la yustajabu laha, doa kami masih banyak yang masih tertolak. Wa min da'watin la yustajabu laha, ya Allah, jadikanlah doa-doa yang kami baca ada rasanya, ada sirnya, ya Allah. Wa min da'watin la yustajabu laha, wa min da'watin la yustajabu laha, ya Allah. Ada doa anak yatim, ya Allah, panjenengan terami amal jariah donatur pondok Al-Khusyuk, ya Allah, lembutkan hatinya, lembutkan hatinya dengan Al-Quran, hadis, ya Allah. Panggil ke tanah suci. Allahumma yassir lana ziyarata Makkah wal Madinah bi ghairi kaddin wala masyaqqa ma'as salamati wal afiyati wal barakah wa bulughil maram bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa tijaratan lan tabur, wa tijaratan lan tabur. Lunasi tanggungan-tanggungan kami, ya Allah, min ghalabatid daini wa qahrir rijal, min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Malam hari ini ada jamaah salat khusyuk yang banyak meninggal dunia, Pak Udin atau Bu Udin. Semoga husnul khatimah. Allahumma ufir lahum warhamhum wa'afi wa'afu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata ma'wahum walhamdulillahi rabbil alamin. Begini, doa itu terasa panjang. Agar tidak terasa panjang, berpikirlah seperti ini. Doa adalah dialog. Saya kalau tidak berdoa berarti tidak berdialog. Dan doa itu merupakan ungkapan cinta para nabi kepada Tuhannya. Kalau saya tidak senang atau belum senang, berarti saya belum apa-apanya Allah. Doa itu memanggil hati yang butuh. Dulu ketika masih kecil doanya sesuai dengan kebutuhan, betul? Ketika dewasa sesuai dengan kebutuhan, kira-kira ada revisi? Kalau ada revisi berarti ada peningkatan iman. Kalau tidak ada revisi berarti tidak ada peningkatan iman. Doa yang begitu banyak di dalam Al-Quran dan hadis itu memanggil hati yang sesuai. Memanggil hati yang sesuai. Anu Ustaz, gak ada yang sesuai belas. Lu milih non dia awakmu. Kok tidak ada yang sesuai? Apa sesuai itu sih? Cocok. Saya Ustaz, kalau doa di dalam sholat, itu gono sing cocok belas. Kalau di dukun cocok Ustaz. Ya Allah, na'udzubillah kalau kita di antara doa yang sekian banyak dari Al-Quran dan hadis kok enggak cocok, itu harus istighfar. Harus istighfar. Tapi berbahagialah kalau ada doa dari Rasulullah kemudian kok cocok. Orang yang jatuh cinta itu banyak cocoknya apa tidak cocoknya? Silakan suami istri ada masalah, ngomong loh, isok gagal paham. Tapi kenapa ketika tidak ada masalah, walaupun salah ngomong,
sepurone yo aku mau salah ngomong. Enggak kok, cocok kok. Lihat teman itu kalau sehati, satu saja yang ngomong, kita tak batin sampean ngomong koyok ngono. Itu berarti hati channelnya nyambung. Sampean nyopo, suami istri, ngasokno ngomong, wong tak omong noe gak nyambung-nyambung. Orang sehati itu seperti itu. Saya mengharapkan ustadz dan jamaah hatinya sehati. Gak usah dibuka tanya jawab, gak usah. Gak usah dibuka tanya jawab ya. Wis sudah dibuka tadi, sudah dibuka. Kalau kita kan sudah dibuka Allah Subhanahu wa taala. Gak ada moderatornya. Moderator kita ada malaikat. Sudah dibuka sama itu. Ngerti maksudnya itu? Dari sini saja insya Allah sudah include kok. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba wa min da'watin la yustajabu laha. Itu sudah tersingkap semua. Sudah tersingkap semua. Doa-doa yang tersimpan di dalam hati yang masih belum dikabulkan, ya Allah kabulkan ya Allah. Wa min da'watin la yustajabu laha. Lindungi dari doa yang tidak terkabul ya Allah. Lindungi dari doa yang tidak ada rasanya. Carilah sir atau rasa di balik doa yang kita baca. Kalau bisa saran saya harus tahu artinya. Sehingga yang di dalam itu dialog. Batin itu loh. Harus tahu artinya. Dan jangan pasrah dengan kebodohan. Dan jangan pasrah dengan ketidaktahuan. Ilmu kita masih koma. Saya ambil dawuhnya Kiai Haji Mahfud Maksum. Ini insya Allah ilmunya bermanfaat. Ketika saya masih kelas 1 sanawiyah, beliau dawuh, wong sholat kok enggak ngerti artine, iku wong podo karo ngelindur. Jeleb, saya yang masih junior langsung nulis doa-doa sholat, minta diartikan ke senior-senior, alhamdulillah segala puji lillah gitu. Dari situ saya terbuka, dari beliaunya itu terbuka. Siapa yang sholat tidak tahu artinya sama dengan ngelindur. Lesannya minta, hatinya tidak minta. Orang yang mendengar tidak akan memberi. Banyak enggak orang ngelindur sholat? Banyak enggak orang ngelindur doa? Banyak enggak orang ngelindur zikir? Wahai jamaah yang ngelindur, mimpi basah lagi. Berarti ini enggak salah ini. Betul-betul hati kita itu junub kok. Nah, sholat nang junub itu loh. Wong sholat hadas kecil aja enggak boleh kok, apalagi junub. Ini takwil yang luar biasa, ya. Mengibaratkan bahwa ketika hati lalai itu ibarat hatinya itu junub. Butuh dimandikan sekian kali supaya sadar. Saya sering mengatakan, walaupun saya itu mandi biasa, tak niati mandi junub. Membersihkan dosa kecil yang menjadi besar, saya bersihkan setiap mandi dan setiap wudhu. Niatlah, innamal a'malu binniyat. Siap begitu? Siap ya? Nanti kalau sering membersihkan seperti itu, terbukalah mata, terbukalah telinga, terbukalah hati. Kalau masih junub itu masih ketutup yang luar biasa. Dan berkatalah kepada Allah, saya tidak bisa membersihkan sendiri. Kalau bisa ketemu Masudin, ini ada di dalam surat An-Nur ayat 21. Walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki man yasha. Kalau bukan karunia dan rahmat Allah, sekali-kali kamu tidak akan bisa bersih selama-lamanya. Akan tetapi Allah membersihkan kepada
yang dikehendaki. Kemarin Pak Toto saya lihat Kiai Haji Mukhlason itu di YouTube, bagus sekali. Tidak ada hidayah itu keturunan, saya ambil. Tapi hidayah itu dalam Al-Quran mesti mayasa, mantasa, kepada yang dikehendaki. Loh, kok podo? Takutlah dengan kata-kata mantasa. Allah itu kalau berkehendak, semaunya. Semaunya. Enggak pandang bulu siapa. Kan'an putranya Nabi Nuh tidak tasak. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Jadi kita harus meraih, nah masuk di ini. Masih ingat pembelajaran kemarin, tanda dikehendaki Allah, kan gitu kan? Tanda tasaknya Allah itu seperti apa? Tanda tasaknya kalau kita dikehendaki Allah menjadi baik, satu, faqahahu fiddin, dipahamkan agama. Sebentar, jenengan mulai duduk sampai sekarang ada pemahaman banyak sedikit apa tidak paham? Ojo anu ini Ustaz yo. Bolak-balik tak ajak satu frekuensi, Allahumma faqihna fiddin, Allah marzuqna fahman nabiyyu, itu supaya frekuensi kita itu satu kepahaman dengan para nabi gitu loh. Ada kepahaman, apa tidak paham? Apa remedi lagi? Tanda dikehendaki Allah, yang tidak paham itu jadi paham. Ini ada 1000 kepahaman. 1000 itu kalimat Arab yang menunjukkan tidak bisa dihitung. Lailatul Qadri khairum min alfi sahar. Ya. Ketika kita duduk ngaji ini bersama Allah, akan dihujani grojok kepahaman demi kepahaman. Sudah terasa? Masih nggak paham-paham Bu Tuti? Mas Susi? Tak akan masuk nang kamar mandi junub. Saya teringat jamaahnya Gus Idam. Itu yang mandikan beliau sendiri. Ya, lihat YouTube-nya enggak? Iya itu. Dimandikan itu pakai selang itu, dan pakai kasih sayang, Masya Allah luar biasa. Itu juga ritual yang nggak sembarangan, apa maksudnya itu? Makanya namanya sabilut apa? Taubah itu gitu, itu bukan sembarangan, saya yakin kok. Ada sentuhan yang luar biasa, membuka hijab zahir dan batin, betul nggak? Gimana maksudnya? Minta saya mandikan? Ngerti maksudnya ini? Itu yang menjadikan kepahaman ketutup. Ya. Tapi kalau dikehendaki Allah paham, celing. Dan terkadang ustadznya itu menjelaskan A, jenengan dipahamkan Z. Ilmu hikmah itu seperti itu. Ya. Makanya jenengan jangan sibuk dengan pertanyaan jenengan. Terus pokoknya aku nggak takok gini. Lu ustadzin jelas mulai A sampai Z itu gak krungu blas. Karena dia dibulet dengan pertanyaan masalahnya sendiri. Iya. Ya, Pak Mamin bisa mengiyakan. Gak usah kebulet dengan pertanyaan jenengan. Ikutilah arus ini. Tiba lo wis kejawab. Sudah kejawab Bu Anis? Oh, minta diperpanjang kayaknya. Gimana Pak Toto? Kalau belum kejawab berarti minta perpanjangan itu. Itu perpanjangan itu. Ya. Wis gak usah jauh-jauh. Malam hari ini kalau kita dikehendaki orang baik, pasti ada kepahaman. Malam hari ini, sekian jam ini. Wis mulai dengar-dengar mikir. Nah, kemudian kita mulai wazahadahu fid dunya, dibuat zuhud dunia. Hati-hati penggunaan waktu, penggunaan uang, penggunaan sebuah kenikmatan, kesadaran summalatus alunna yauma idzin anin na'im. Jenengan ngaji kayak gini merasa untung apa rugi? Ayo ngomong rugi gitu.
tak balik no saya balik berangkat dari mana buat. Ya dibuat zuhud itu. Oke. Tadi ada keterangan tentang ilmu, itu zuhud ilmu enggak? Iya. Ilmu itu ternyata harus ditirakati. Saya bilang kepada anak saya, nak kamu silakan ngaji kemana-mana, tapi jangan lupa praktek apa pesen tahajud, duha, baca Quran. Kamu nanti akan dapat ilmu nanti. Itu namanya ilmu ditirakati. Dalil bisa sama, tapi kalau dalil itu tidak ditirakati, jenengan itu kalau mendapatkan ilmu baru sering ditirakati, dizuhuti sedekah enggak? Kalau dizuhuti tidak sedekah itu nanti akan muncul ilmu-ilmu baru. Ya, ada lagi Mas Rudi. Nanti habis kemanten anyar sedekah. Lo gak percaya, coba nanti itu. Bu Andi sudah praktek ini. Ya, sedekah jima. Silakan coba nanti. La in sakartum lazidannakum. Oh gak percaya itu. Akan qurratu a'yun wa ja'alna lil muttaqin. Lapo ilmunya muncul malam hari ini. Padahal saya rahasiakan. Dari Gusti Allah kok oleh suka nanti rahasia no. Silakan nanti sedekah istri. Subhanallah luar biasa. Wa zahadahu fid dunya. Wa bassarahu bi uyubi nafsihi, akan diperlihatkan kelemahan dan kekurangannya. Contoh, jenengan pernah enggak seminggu itu dibuat lalian, khilaf? Pernah? Pernah enggak? Hah? Pernah? Iya itu. Ya Allah, saya kok tidak bisa mengendalikan pikiran saya itu. Lali itu kan sak 8 tok. Tapi sama Allah diselamat no. Loh ya kan, tak selamat no. Ya Allah iya itu. Barang itu loh sudah ini loh mau tak bawa. Gak ke bawah. Ya Allah, Allah itu kayak gini. Itu namanya wabas sorohu bi uyubi. Ingat sendiri gak mampu. Lupa sendiri juga gak mampu. Pernah jenengan sakit gak bisa tidur? Tersiksa? Iya itu. Kayak gini ya. Pernah asam lambung naik kemudian selera makan itu tidak ada? Iya. 1 sendok 2 sendok muntah itu wabas soro biuyubi. Ya Allah kayak gini itu. Kemudian salah paham dengan istri, salah paham dengan anak, itu dalam rangka itu. Ya Allah seperti itu. Wabas soro biuyubi. Allah akan menunjukkan kamu itu lemah, kamu itu tidak berdaya, gak bisa bersih-bersih sendiri, gak bisa zikir sendiri. Akhirnya selalu bersandar kepada Allah. Allah sangat senang. Allah itu sangat senang. Jenengan tahu enggak suara saya ini loh, serak lagi, batuk lagi, serak lagi, batuk lagi. Saya kadang iri ya Allah, iku lo gak tahu watuk belas ya Allah. Jadi ya Allah, sukanan meneng wae. Dibersihkan itu Masya Allah, seperti itu. Karena yang bersangkutan masih menggunakan suaranya. Masih suaranya itu diakui suaraku. Kalau diginikan terus itu kan merasa bahwa atas kehendak Allah dan masuk kepada wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad itu tidaklah berkata kecuali dituntun oleh wahyu. Kalau orang yang beriman tidak berkata, tidak menjelaskan kalau tidak dengan izin Allah. Di dalam kitab Al-Hikam ini dijelaskan ketika kamu diizinkan Allah menjelaskan sebuah ilmu, maka lesanmu dibuat lancar menjelaskan bukan dari pikiran. Ada seseorang tanya, kalau tidak diizinkan Allah, gak bisa jawab, buntu pikiran itu.
Tapi kalau seseorang itu diizinkan Allah, walaupun nggak minta, itu sudah disiapkan. Lagi-lagi diizinkan dan dikehendaki Allah. Sakit dipahami? Kita harus selalu DP untuk diingini Allah dan dikehendaki Allah dengan selalu tazkiyah. Berkali-kali mulai dari wudhu yang sempurna, sholat yang sempurna, dengan melibatkan Allah nanti akan tersingkap dan masuk kepada balil insanu ala nafsihi basirah. Basirah kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibuka Allah, maka baca Al-Qur'an itu ada sirnya, baca hadis itu ada sirnya, kemudian baca doa itu ada sirnya, dan di situ ada pengajaran ilmu yang tak terbatas. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.